Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya sampaikan dengan sebuah judul yang saya sebut dengan disconnecting atau gagal paham. Bapak Ibu, saya mengambil perikopnya dari Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 sampai 12. Sebelum kita membaca ayat ini, saya membacakan sebuah quotes, saya meminjam sebuah quotes yang bagus yang berkata demikian. Kegagalan terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita sukses melakukan segala sesuatu di luar kehendak Allah. Cermati kalimatnya, sekali lagi saya ucapkan, kegagalan terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita sukses atau berhasil melakukan segala sesuatu di luar kehendak Allah. Jadi orang bisa lihat seseorang itu berhasil secara karir, keuangan, secara pencapaian, studi, bahkan punya hal-hal yang menurut ukuran dunia dia berhasil. Tetapi ketika dia melakukannya di luar kehendak Allah, ketika dia melakukan tidak seperti yang Tuhan mau, maka sesungguhnya di mata Tuhan itu adalah kegagalan. Hari ini pertanyaan bagi kita, apakah kita mau berhasil dilihat oleh dunia, berhasil dalam kacamata orang-orang di dunia ini, atau berhasil dalam kacamata Tuhan, dalam pandangan Allah. Saya ingin kita sepakat bahwa kita adalah orang-orang yang rindu untuk bukan hanya berhasil di dunia ini, tetapi berhasil dalam kacamata Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam perikop Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 sampai 12, firman Tuhan satu kali saudaraku murid-murid sedang mengikuti Yesus dalam sebuah pelayanan dan mereka menyeberangi danau. Nah, murid-murid lupa bawa roti, saudara ya. Nah, waktu mereka lupa bawa roti, yang biasanya setiap kali saudaraku mereka pelayanan ngikut Yesus, mereka bawa bekal, bawa roti kalau lapar atau ada kebutuhan untuk mereka bisa saudaraku di perjalanan. Mereka bawa roti, tapi pada waktu itu dalam kesempatan itu mereka lupa bawa roti. Nah, waktu mereka menyadari situasi itu, tiba-tiba Yesus menyampaikan sebuah kebenaran berkata, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Kaget mereka, saudara ya, kaget seperti ditemplak. Dan saudara, apa respon mereka? Mereka bilang begini, saudara, mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Mereka merasa tertuduh, mereka merasa ditemplak. Tapi Yesus bilang, hei, belumkah juga kamu mengerti? Tidak kamu lagi ingat 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang? Dan itu berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi. Lihat sudah garis bawah ayat ke-12, supaya mereka mengerti bahwa ternyata maksudnya adalah supaya mereka waspada bukan terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran. Jadi Yesus sedang berbicara tentang kebenaran, tentang pengajaran, tentang ajaran-ajaran yang sedang giat-giatnya dilakukan orang Farisi dan Saduki. Dan ragi yang menurut kalimat oleh Yesus adalah itu bisa mencemarkan. Ragi itu bicara pengajaran yang bisa memberi pengaruh. Sama seperti ragi terhadap roti yang bisa memberi pengaruh, roti itu mengembang. Maka roti yang ragi yang disampaikan oleh Yesus tentang ragi orang Farisi Saduki adalah tentang pengajaran yang bisa berkembang, memberi pengaruh dan memberi dampak, membuat banyak orang tercemari dan menjadi jahat karena pengajaran itu. Waspada katanya. Nah, murid-murid gak connect, saudara, sampai Yesus marah. Makanya sampai Yesus 2 kali berkata, tidakkah kamu mengerti? Dikatakan, bagaimana mungkin kamu tidak mengerti? Orang kalau disconnecting itu nggak ngerti. Orang kalau disconnecting itu miskomunikasi. Apa yang terjadi kalau miskomunikasi? Asumsi. Terjadi mispersepsi, Bapak Ibu. Nah, hari ini saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang tidak disconnecting dengan apa yang Tuhan mau. Caranya bagaimana? Yang pertama, fokuslah terhadap hal-hal yang esensi. Fokuslah terhadap hal yang esensi. Apa itu esensi? Esensi adalah bicara asas, bicara sesuatu yang dasar, yang prinsip, sesuatu yang saudaraku, yang sangat mendasar, yang kita tidak bisa hidup tanpanya. Apa yang membuat kita tidak bisa hidup? Roh, nyawa.
Saudaraku, itu yang esensi. Berarti saudaraku, kalau kita mengerti ini, maka mindset kita, pikiran kita, setiap kali kita menangkap kebenaran yang disampaikan, kita selalu akan berpikir hal yang esensi. Bahwa hal yang esensi itu bicara tentang manusia rohani, kebutuhan manusia rohani. Yesus sedang berbicara tentang kebutuhan manusia rohani, pengajaran, kebenaran. Bukan bicara tentang hal-hal yang lahiriah. Seringkali banyak orang hari ini selalu berfokus, punya mindset selalu lahiriah. Ketika bicara tentang pelayanan atau tentang kekristenan, tentang firman, orientasinya berkat, orientasinya kampung tengah atau perut atau kebutuhan perut. Padahal Tuhan menyampaikan kebenaran, saudaraku, bahwa mengikut Yesus bukan bicara tentang roti, tapi bicara tentang firman. Bukankah firman Tuhan dalam Matius, saudaraku, dikatakan bahwa firman Tuhan adalah roti hidup dan Yesus adalah sang firman itu. Adalah kebenaran yang bisa mengenyangkan kita lebih daripada dunia ini bisa mengenyangkan kita. Murid-murid orientasinya selalu berpikir kebutuhan hal lahiriah. Makanya gak nyambung, saudara. Kapan kita gak nyambung? Ketika kita melayani, orientasinya berkat. Ketika kita beribadah, orientasinya berkat. Tapi ketika kita menangkap hati Tuhan, ketika kita mengerti kehendak Allah, maka yang kita tahu adalah perkara-perkara rohani selalu lebih penting dari perkara-perkara lahiriah. Apa yang disampaikan Yesus selalu berbicara perkara-perkara rohani. Bukankah Matius pasal 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan dan kebenaran itu adalah perkara-perkara yang esensi, yang berasal dari Tuhan. Maka hal-hal lahiriah akan tambahan, akan menjadi bonus, bukan menjadi prioritas. Karena itu adalah berkat, akibat dari kita mencari, mengutamakan perkara-perkara yang rohani. Yang kedua adalah bagaimana caranya supaya kita tidak disconnecting kepada Tuhan adalah kita fokus kepada realitas Tuhan, kepada pribadi Allah lebih dari masalah. Fokus kita melihat realitas Tuhan, bukan realitas masalah. Bapak Ibu, ada satu kalimat penting dari Billy Graham berkata, "Don't look at the bigness of your problem. Look at the greatness of your God." Jangan lihat besarnya masalahmu. Jangan lihat besarnya pergumulanmu. Lihat besarnya Allah kita. Seandainya waktu Yesus berbicara di hadapan murid-murid, mereka mengerti bahwa guru mereka yang pernah mengadakan mujizat 5 roti menjadi 5.000 orang makan dan 7 roti menjadi 4.000 orang makan, maka mereka tidak akan selalu pusing ketika mereka lupa roti itu menjadi sesuatu yang dikhawatirkan. Itu membuat mereka tertuduh, membuat mereka, saudaraku, berasumsi bahwa mereka ditegur atau ditemplak oleh Tuhan karena mereka lupa bahwa roti, harusnya energi mereka tidak sibuk memikirkan tidak bawa roti, karena mereka sedang bersama dengan Allah sumber kehidupan, Allah sumber mujizat yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Harusnya itu tidak membuat mereka pusing. Harusnya ketika mereka tahu bahwa mereka tidak bawa roti, maka mereka merasa itu menjadi bukan masalah besar karena Yesus sanggup mengadakan. Makanya Yesus berkata, "Hai kamu orang yang kurang percaya." Mengapa Yesus mengatakan hai kamu orang yang kurang percaya? Karena mereka pusing, mereka panik, mereka lupa bawa roti. Saudara, apa yang kita khawatirkan hari ini? Kebutuhan lahiriah kah? Kebutuhan keluarga kah? Pekerjaan kah? Lain sebagainya kah? Apa yang sedang kita doakan yang membuat kita panik dan takut hari ini? Jangan takut, fokus kepada realitas Tuhan. Tuhan sanggup mengadakan lebih dari yang dapat kita doakan. Bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Saudara, apa yang membuat begitu banyak orang bunuh diri hari ini? Angka bunuh diri di dunia, di Indonesia meningkat. Karena mereka fokus melihat realitas masalah, pergumulan, kekurangan, keterbatasan, situasi yang menakutkan, mencemaskan mereka. Sehingga mereka kehilangan pengharapan dan mereka mengakhiri hidupnya. Seandainya mereka melihat besarnya Tuhan di atas besarnya masalah, maka mereka akan senantiasa kuat dan bertahan dan percaya Tuhan Yesus sanggup memberikan berkat bagi mereka. Bapak Ibu, ada 2 hal penting yang kita sampaikan hari ini, kita tangkap bahwa bagaimana kita supaya kita tidak disconnecting kepada Tuhan, tidak gagal paham kepada Tuhan. Yang pertama, fokuslah terhadap hal-hal yang esensi, hal-hal yang rohani. Perkara-perkara rohani. Yang kedua, fokuslah terhadap realitas Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.